Pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan rumah semi permanen di kawasan Kapuk Muara Jumat siang. Kebakaran terjadi tidak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Dari pantauan udara, api membakar permukiman warga dengan cepat karena angin berhembus dengan kencang. Puluhan rumah warga hangus terbakar di Jalan Kapuk Muara Raya nomor 26 RT 5 RW 5. Sekitar 7 unit pemadam kebakaran dan 85 orang pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa ini. Sebelumnya lokasi ini juga pernah terbakar pada Juli 2023. Ya, libur panjang Lebaran Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur adalah Kebun Binatang Ragunan yang selalu ramai saat long weekend. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain. Nama saya Nabila dari Tangerang. Yang pertama karena harganya cukup affordable ya untuk kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup teduh di sini sama kita pengen lihat binatang. Kira-kira mau lihat apa sih? Adanya mungkin mau lihat apa? Kalian mau lihat apa? Gajah. Gajah. Orang-orang bakal jarang ke sini jadi tempatnya sepi. Jadi kita bisa lebih leluasa buat lihat-lihat hewan di sini. Kalian mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Oke, terima kasih banyak kalau. Iya, terima kasih. Naik ini. Oke, kita naik yuk. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, momen libur Idul Adha tahun 2025 ini memang momen berharga yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami saat ini sudah ada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata, melihat hewan, dan mengajak anak-anak sekaligus mengedukasi terkait dengan satwa, baik satwa endemik maupun satwa dari luar negeri. Di sini saya juga akan coba menggambarkan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan, di mana salah satu kandang hewan yaitu gajah Sumatera yang merupakan hewan endemik ini juga cukup ramai dikunjungi oleh para keluarga baik dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Di mana. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya dengan Retno. Oke, Mbak Retno, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih Kebun Binatang Ragunan di momen libur Idul Adha ini? Karena di sini kan tempatnya dingin ya Mas, terus saya bisa bawa anak-anak, keluarga, tarifnya juga relatif murah kalau masuk Ragunan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, libur panjang Idul Adha 2025, ribuan pengunjung memadati kawasan Pantai Lands and Pantai Indah Kapuk 2. Terpantau sejak siang hari, ribuan masyarakat Jabodetabek yang didominasi oleh keluarga memadati kawasan Pantai Lands and Pik 2, Jakarta Utara. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik, berwisata kuliner di berbagai restoran. Ya, kami ajak Anda memantau sejumlah titik lokasi wisata di Jakarta. Ada rekan Steven Patimana di kawasan wisata Ancol, serta rekan Dilami Aulia di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Kita ke Steven terlebih dahulu. Steven, bagaimana Ancol sore ini? Silakan. Ya, baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk suasana di kawasan Ancol sendiri, tepatnya di pantai
tempat saya berada ini hingga Jumat sore ini memang masih terpantau ramai oleh para pengunjung yang menghabiskan waktu libur dalam rangka Hari Raya Idul Adha bersama keluarganya begitu. Salah satu pantai ini adalah bernama Beach Pool, di mana yang menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun kerabat dekatnya. Seperti melakukan berbagai aktivitas di pantai ini dilakukan oleh masyarakat ataupun pengunjung seperti bermain pasir, bermain bola anak-anak kecil, dan juga hingga bersantai dan bercengkrama bersama keluarga di atas tikar ataupun alas yang dibawa masing-masing begitu, Juno. Untuk suasana sore ini sepertinya memang tidak seramai libur di momen-momen hari raya sebelumnya begitu, tapi untuk pengelola sendiri untuk libur Idul Adha ini menargetkan sebanyak 30.000 begitu pengunjung yang akan mendatangi kawasan Ancol dan menghabiskan waktu libur dalam rangka Hari Raya Idul Adha hari ini. Begitu, Juno. Steven, terima kasih dari Ancol kita ke Dilami ya. Bagaimana di PIK Dilami untuk sore ini, silahkan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa di Pantai Indah Kapuk 2. Semakin sore semakin ramai Juno ya, terutama di kawasan Land's End, di mana di sini ya ribuan masyarakat bahkan ya melakukan banyak sekali aktivitas Juno, mulai dari berfoto, kemudian juga menikmati pemandangan pantai, dan juga ini ya sebentar lagi matahari yang akan terbenam Juno. Kemudian kalau bosan dan lapar juga bisa makan di berbagai restoran yang ada di sini, dan yang terakhir juga bisa berbelanja Juno. Nah, tentu Juno masyarakatnya juga bukan hanya dari kota Jakarta saja, melainkan juga dari luar Jakarta. Nah, sekarang kita akan tanya nih, kalau masyarakat yang satu ini dia asalnya dari mana ya Juno? Halo, selamat sore. Wah, ini lagi asyik foto-foto, saya ganggu Kak ya. Ini dengan Kak siapa? Saya dengan Angel. Oke. Kak Angel dari mana? Saya dari Cilandak. Oke, masih Jakarta ya Kak Angel. Ini kenapa memutuskan ke PIK 2 nih? Masih dalam jangkauan yang terdekat ya, transportasinya juga pakai umum juga oke gitu, dan yang pasti gratis. Oke, ini tadi aktivitas apa sih tadi selain foto-foto di sini Kak? Cuman jalan-jalan aja, temenin anak, main pasir gitu ya kan, terus ya sama lihat air laut sedikit. Oke, Kak Angel, terima kasih banyak. Selamat foto-foto kembali. Nah, Juno seru sekali ya di sini. Dan Juno, kalau untuk masyarakat yang ingin ke Land's End, PIK 2 Jakarta Utara, bisa ke sini karena buka dari jam 7 pagi hingga 11 malam. Dan tentu ya gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Namun kalau misal Juno mau makan itu harus bayar ya ke restorannya. Dan juga Juno, satu lagi, kalau Anda ke sini tentu ya harus menggunakan kendaraan pribadi, karena kalau untuk umum ini memang atau kendaraan umum masih belum terjangkau begitu ya Juno. Juno, kembali ke Anda. Oke, Dilami, seru banget. Tadi aku lihat di belakang kamu ada Stitch. Oke, dan sebelumnya juga ada Steven dari Ancol. Terima kasih semuanya rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kapal cepat pengangkut wisatawan menuju Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali terbalik. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan terekam kamera wisatawan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kapal The Tanis terbalik saat hendak bertolak ke Pelabuhan Sanur dari Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi saat kapal sedang mengangkut penumpang, namun tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat kapal oleng. Air laut pun masuk ke dalam kapal dan membuat kapal hilang keseimbangan. Sejumlah penumpang yang mayoritas wisatawan asing nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Mengevakuasi bot Tanis ya yang miring laut, itu jumlah penumpangnya 89 orang, 77 warga negara asing, 12 orang WNI. Jadi kemarin sudah evakuasi semua dalam keadaan selamat dan termasuk barang-barangnya sudah diselamatkan. Dan informasi hari ini bot akan ditarik oleh kru yang pemilik manajemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.
Pemirsa, operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian para remaja pelajar adalah lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Sementara itu, petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Tugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia jam malam masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dibahas oleh Wakapolri 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno. Seharusnya tidak semua pelanggaran dikenakan pidana, tapi pelanggaran kode etik. Kita simak bersama dalam program To The Point aja, Sindo News berikut ini. Ya, jadi saat kejadian Sambo kan saya juga mengikuti di situ. Jadi pasal obstruction of justice yang diterapkan pada anggota yang diduga lah datang ke TKP, kemudian bukan merusak atas perintah atau tidak sengaja atau menyebabkan TKP rusak dan sebagainya. Saya bilang kalau anggota bukan pelaku kejahatan kemudian mendatangi TKP dan mungkin ada unsur sengaja atau tidak sengaja ya merubah posisi TKP itu, nah sebaiknya dikenakan tentang kode etik, gitu loh. Jangan langsung dipidana. Nah, saya membayangkan kalau semua petugas lalu lintas yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas sepeda motor, kemudian salah menempatkan sepeda motor dan salah menempatkan korban, dikasih gambar kapur kemudian dipoto, loh, ini masuk pidana, berapa anggota polisi lalu lintas akan dipecat, gitu kan? Jadi TKP rusak itu sebetulnya makanan polisi yang paling enak kalau itu kasusnya terbuka, ya kan? Jadi sekali lagi tindakan yang diberikan kepada para junior saya yang dikenakan obstruction of justice itu sebetulnya langkah suatu kepanikan saja, sehingga karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Sambo dulu dianggap sangat merugikan instansi institusi Polri. Akhirnya semua yang terlibat di situ datang ke TKP juga dikenakan tindakan-tindakan yang pidana dan sebagian juga tindakan pelanggaran etika. Jadi bagi saya Hendra Kurniawan itu tidak ada pelanggaran pidananya, dalamnya cukup dengan kode etik. Tapi bukan yang pemecatan si Hendra Kurniawan ini pemecatannya dari kode etik ya Pak, bukan dari pidana? Ya. Kalau nggak salah sih
dari kode etik. Tapi sekarang balik lagi di polisi juga, polisi yang nyidang, yang mencat, polisi juga yang mengembalikan lagi kan jatuhnya. Ya, akhirnya kan kembali seperti itu. Coba kalau dari awal tidak dikena pidana, kan sebenarnya lebih bagus kena kode etik saja kan. Akhirnya kembali ke kode etik lagi di situ. Iya. Tapi kan gini Pak, waktu itu kan tekanan publik sangat kuat ya Pak ya. Ketika masalah Sambo ini kan emosi publik itu teraduk-aduk, bahkan ingin agar ini harus dihukum berat, dihukum mati segala macam. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tegaskan pihaknya berupaya jaga kehalalan daging potong sejak dari rumah pemotongan hewan dan dalam momentum Idul Adha. BPJPH sebar juleha ke sejumlah wilayah untuk pastikan standar pemotongan hewan kurban yang sesuai syariat. Dan berikut cuplikan perbincangan Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan. Momen yang sangat spesial, momen Hari Raya Idul Adha, di mana momen yang paling ditunggu-tunggu adalah makan daging. Bagaimana, Be? Kita memastikan bahwa daging yang nanti kita konsumsi ini sehat, bersih, dan juga bersih dan enak. Higienis, ya? Enaknya sih gratis. Enaknya gratis. Begini, jadi gini, saya mau menyampaikan dulu, disclaimer dulu. Kalau orang-orang bilang itu halal, maka izinkan saya menyampaikan halal is lifestyle. Oke, halal is symbol of health, symbol of clean. Halal itu modern civilization. Di beberapa event, saya kemarin bicara di Amerika, di Rusia, di Malaysia, saya bicara sama itu, bahwa halal itu transparansi, traceability, and trustability gitu loh. Jadi transparansi jelas sumbernya, alatnya semuanya. Traceability bisa ditelusuri, transparansi transparan ya jelas maksudnya. Terus kalau trustability ya terpercaya. Jadi bukan bangke yang dipotong gitu. Oke, baik. Kalau dalam konteks penyembelihan kurban, begitu ya, hewan sapi maupun kambing, begitu. Bagaimana sih langkah-langkah yang tepat yang dikeluarkan oleh Badan Halal Republik Indonesia? Sumbernya kan dari situ ya, baru kemudian nyebar ke restoran, ke makan. Maka itu kita perhatikan itu adalah penyembelihnya. Kita punya yang disebut juleha. Juleha, wanita cantik, bininya bininya Mat Amin. juru sembelih halal ya, Pak, sembelih halal. Oke, baik. Juru sembelih halal ini terdaftar, terregister, tercatat gitu loh, dan itu dikelola oleh kita sendiri, oleh Badan Halal. Bedanya sama tukang potong biasa? Ya, saksikan perbincangan Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, hanya di One on One Sindo News TV, Jumat 6 Juni 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.